dibagi 3 bagian. Untuk orang-orang yang taat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Bagian yang pertama, awwaluhu rahmatun. 10 hari yang pertama dari 30 hari itu rahmat Allah diturunkan kepada orang-orang yang berpuasa. Rahmat itu banyak bentuknya. Arti kata rahmat itu welas asih, kemurahane Gusti Allah, kewelasane Gusti Allah, baik berupa rizki, ya disok diwenehi, digampangkan, dimudahkan, itu rahmat. Dikasih Allah, diberi kesehatan, namanya rahmat. Dikasih Allah, disayang Gusti Allah, nggih dijogo niku kangge wong sing taat menjalankan puasa di awal, di bagian awal bulan suci Ramadan. Jadi sepertiga awal 10 hari pertama. Kemudian 10 hari yang kedua, wawastuhu rahmatun. Pertengahan hari bagian tengah-tengah bulan suci Ramadan gini, ku tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu bagian tengah, maghfiratun. Gusti Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Masya Allah. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa disengaja maupun tidak disengaja, selama dosa kecil, misalnya males sembahyang, itu dosa, bukan dosa besar, itu gampang disepuro Gusti Allah. Mulai poso turu tok kebablasan salate ketinggalan niku nggih dosa, tapi disepuro dening Gusti Allah. Tapi nggih tetep senajan ketinggalan waktune, nggih tetep kudu njalakno salat. Zuhur umpamane turu wae sampai manjing waktu asar datang azan durung salat zuhur polahe keturu. Niki asline nggih dosa ninggalno waktune salat. Nanging karena di pertengahan 30 hari bulan Ramadan Allah sampun berjanji melimpahkan maghfirahnya, disepuro dosa-dosane kali Gusti Allah. Masya Allah. Ini kelebihan bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada yang seperti ini. Jadi kemurahan, rahmat, pengampunan Gusti Allah itu sangat berarti bagi setiap hamba-hamba Allah yang taat, beriman, bertakwa datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berarti. Coba Gusti Allah mboten nyepuro, alangkah loro kabeh kita di hadapan Allah ini, dosa sudah bertumpuk-tumpuk tapi tidak diampuni, menambah beratnya dosa, menambah beratnya timbangan amal kejelekan besok di akhirat apabila sudah
tiba wasanya yaumul hisab, yaumul mizan, di hari akhirat pada proses penimbangan amal. Amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, timbele lebih abot, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Gini suwarga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, yang berat itu timbangan kejelekan dan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Itu akibat dari tidak mendapatkan maghfirah. Makanya kita sudah melewati 10 hari yang pertengahan. Nah sekarang kita berada di 10 hari yang akhir. Masya Allah, bonus pahalanya sungguh luar biasa saking Gusti Allah. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang puasanya dengan sungguh-sungguh, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, oleh nglakoni poso niku berdasarkan iman dhateng Gusti Allah. Mboten kok poso mergo sungkan, mboten kok poso mergo terpaksa, mboten, tetapi benar-benar berpuasa dengan kesadaran berdasarkan iman wedi siksane Gusti Allah. Orang yang berpuasa seperti ini di 10 hari yang ketiga itkun minanar, dia akan mendapatkan pembebasan dari neraka, tidak akan dimasukkan neraka. Puasanya orang-orang yang berdasarkan iman lillahi ta'ala. Makanya asyamu li wa ana ajzibi, poso niku hanya Gusti Allah, urusane Gusti Allah. Gusti Allah langsung yang memberi bonus pahala, Gusti Allah langsung yang memberi reward, hadiah kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan surga disediakan oleh Gusti Allah khusus bagi orang-orang yang berpuasa, giniku melalui babur royan, pintu royan. Pintu royan ini pintu yang dilewati oleh khusus orang-orang yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, oleh poso niku lillahi ta'ala dengan sungguh-sungguh. Dados di bulan Ramadan yang ketiga itkun minan nar, balasan pahalanya gitu, dibebaskan dari api neraka. Tubuhnya tidak tersentuh oleh panasnya api neraka. Masya Allah. Ini
pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, bagi manusia mungkin di hari-hari yang terakhir, 10 hari terakhir ini merupakan ujian yang paling berat. Sebab apa? Di hari-hari yang terakhir ibarat orang berjuang lari jarak jauh, sudah mendekati finish, ini tenaganya tinggal sedikit, godaannya semakin besar. Godaan setan di hari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini tambah besar. Setannya selalu bisiki, wis kate riyo, wis gak poso gak apa-apa, sarapan ae. Begitu bisikannya setan itu menggoda. Kalau iman kita kuat, maka bisikan setan itu tidak kita hiraukan. Setannya akan pergi kaisinan, setannya akan pergi dalam keadaan kecewa dan rugi karena tidak punya teman untuk berbuat dosa. Itu tugasnya setan adalah menggoda manusia. Setan, iblis itu tugasnya menggoda manusia. Kalau manusianya tergoda, maka dia kalah. Karena apa? Karena imannya tipis, karena belum kuat imannya, lemah imannya, sehingga mudah diajak untuk tidak berpuasa. Padahal bonusnya di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini sangat besar, tapi kok tidak diambil, maka sungguh eman-eman. Para jamaah kang menulya, di samping bonusnya itkun minan nar, juga di 10 hari terakhir ini Allah menyediakan waktu-waktu khusus yang dinamakan Lailatul Qadar. Nah, itu menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, turunnya Lailatul Qadar itu pada 10 Qadar, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sungguh senang, tenang, bahagia, tidak ada kesedihan, hidup dalam ketenangan, kesenangan, kegembiraan. Sebab hidup itu yang terpenting adalah hati kita, bukan harta, bukan materi, bukan benda yang menyenangkan kita, tetapi 10 hari yang terakhir bulan Ramadan di tanggal-tanggal ganjil. Nah, itu ada malam selikur, malam 23, malam 25, nanti ini malam 24, malam 27, 29, itu malam-malam ganjil. Setiap tahun tentu orang-orang yang berpuasa dengan khusyuk dan iman berdasarkan iman wahtisaban, tentu yang aktif iktikaf Lailatul Qadar, tentu dia sudah pernah merasakan ketenangan hidup, mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap hamba Allah pasti mendapatkan Lailatul Qadar dan dia akan merasakan itu.
merasakan barokahnya Lailatul Qadar. Para jamaah kang mulya, pada pengajian sore ini kita itu tadi mukadimah pendahuluan. Pada bagian yang ketiga kajian Ramadan Sholat Ar-Rahman, ini menginjak pada bagian yang ketiga tentang dasar-dasar ilmu agama Islam. Bagian yang ketiga adalah bagian tasawuf atau akhlak. Jadi kalau bagian pertama itu berupa tauhid, akidah, keimanan, itu merupakan bagian dalam diri manusia, kepercayaan tidak kelihatan. Lalu bagian kedua fikih dan syariah, itu bagian agama yang sisi performan, penampilan sisi luar, sholat, zakat, ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia hamba Allah. Itu perintah agama, kajian agama, syariat, bagian yang kedua dari dasar-dasar Islam. Lah, dasar Islam yang ketiga yaitu bagian akhlak, bagian tentang menjaga hati. Nah, ini hati ini bisa dikatakan susah atau berat. Menjaga hati itu sungguh berat, perasaan hati. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan tapi dapat dirasakan. Tidak kelihatan tapi dapat dirasakan. Misalnya dari omongan. Nah, karena kurang bisa menjaga omongan, hati orang lain merasa tersinggung, sensitif, merasa tersakiti. Nah, itu dari omongan. Jangankan omongan yang berbentuk kata-kata, terkadang berupa sikap saja. Perasaan orang lain itu merasakan. Ini urusan akhlak. Seperti rusaknya persaudaraan, kerukunan. Nah, agama menganjurkan agar sesama umat Islam harus bersaudara, otomatis harus rukun, saling uluk salam kalau ketemu, saling bersalaman. Sebab salaman itu bisa merontokkan dosa-dosa antar sesama orang Islam. Saling salam, siapa yang mendahului mengucapkan salam, Assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Sementara yang menjawab itu hukumnya wajib. Apabila tidak dijawab, dia berdosa. Itu pengertian wajib. Lah kalau ukhuwah persaudaraan ini dirusak, diuluk salami tidak menjawab, nah itu namanya merusak persaudaraan. Dia sendiri sudah mendapatkan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama merusak persaudaraan, kesalahan yang kedua dia mendapatkan dosa karena tidak menjawab
adanya salam yang hukumnya wajib. Itu salah satu contoh urusan akhlak. Jadi bagian tasawuf ini sangat sensitif sekali. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu pernah ngendika, irfa ra'saka fa innat taqwa fil qalbi. Angkatlah kepalamu karena takwa itu berada di dalam hati. Orang kadang menunjukkan agar dibilang takwa, agar dibilang khusyuk, mukmin, ahli ibadah, maka dia kalau berjalan menundukkan kepala, membungkuk-bungkukkan punggung, itu menurut Sayyidina Abu Bakar tidak perlu ditunjukkan performan seperti itu untuk menunjukkan tanda-tanda keimanan dan ketakwaan. Tidak tampak. Oleh karena itu tidak perlu ditunjukkan melalui pakaian, melalui aksesoris penampilan, misalnya sunnah Rasul ngingu jenggot, sunnah Rasul biar tidak terkena najis, pakaian cingkrang, tidak ada seninya. Itu menurut Sayyidina Abu Bakar tidak perlu ditampakkan. Ada para jamaah, katakanlah pengaosan sonten niki mugi-mugi bermanfaat, maslahah, mendapatkan pahala maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri ihdinas siratal mustaqim. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.